Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Hasanah dari kelas 4A dengan NIM 11920800029. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penanggulangan permasalahan kurikulum 2013 dalam pendidikan Indonesia. Nah, baik. Untuk selanjutnya di sini terdapat kurikulum 2013. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kurikulum? Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 13 yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam kurikulum 2013 ini memiliki ciri khasnya yaitu pembelajaran yang tematik integratif menggunakan pendekatan saintifik dan pendekatan penilaian menggunakan pendekatan otentik. Penilaian otentik ini yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian, bentuk penilaian dalam kurikulum 2013 terlihat memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan kurikulum sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada konsep dasar dari kurikulum. Pendidikan Indonesia telah menerapkan kurikulum 2013 sebelumnya yang menggunakan kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 ini merupakan kebijakan baru pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia agar menjadi lebih baik. Menurut Fardomuan tahun 2013, digantikannya kurikulum ini agar kemampuan peserta didik lebih kreatif, inovatif, serta berkarakter, dan juga dalam kurikulum 2013 ini lebih menilai kepada aspek afektif, psikomotor, dan keterampilan peserta didik. Kemudian di sini terdapat permasalahan kurikulum 2013. Permasalahan kurikulum 2013 ini dalam implementasi kurikulum 2013 banyak ditemukan permasalahan yang terjadi. Salah satunya sekolah belum mampu untuk melaksanakan kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan masih ada kendala-kendala sekolah seperti sarana prasarana yang kurang memadai dalam penerapannya. Kemudian kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada penggunaan teknologi dan informasi pelaksanaannya di sekolah. Menurut Ruja, pada sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, pelaksanaannya lebih berbasis teknologi informasi. Teknologi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sekolah. Hal inilah yang membuat sebagian besar sekolah banyak terkendala dalam kurikulum 2013. Karena teknologi ini perlu adanya sarana prasarana yang lengkap pada suatu sekolah. Selanjutnya ada problema guru yang kurang paham dalam penerapannya karena kurikulum 2013 ini. Dan menurut Sudarsana, mindset guru hanya mengajar, sedangkan pada kurikulum 2013 ini lebih menekankan harus mampu mengarahkan siswa untuk lebih kreatif, aktif, produktif, dan berpikir kritis. Karena mindset itu membuat guru kurang paham akan hal tersebut. Di dunia pendidikan ini banyak sekali problematika yang terjadi mengenai penerapan pelaksanaan kurikulum 2013 ini. Tidak hanya pada peserta didiknya yang terkendala, tetapi guru dan sumber daya yang lain pun mengalami beberapa permasalahan yang terjadi pada saat penerapan kurikulum 2013 ini, antara lain yaitu yang pertama ada guru mata pelajaran masih kurang paham akan konsep pelaksanaan kurikulum 2013 karena para guru masih kebingungan dengan teknik apa dia mengajarkan kepada peserta didiknya. Menurut Ruja, sebagian guru masih kekurangan proses pelatihan karena waktu pelatihan, kemampuan guru, dan tidak fokus dalam pelatihan persiapan kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, guru salah pengertian atau salah kaprah karena beranggapan bahwa pada kurikulum 2013 ini
guru tidak perlu menjelaskan, padahal mata pelajaran tertentu guru tetap perlu menjelaskan. Kemudian ada yang ketiga yaitu kurikulum Indonesia terlalu kompleks. Nah, siswa akan terbebani dalam hal ini dengan segudang materi yang harus dikuasainya. Siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini akan mengakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang diajarkan. Siswa akan lebih memilih untuk mempelajari materi dan hanya memahami sepintas tentang materi tersebut. Dampaknya, pengetahuan siswa akan sangat terbatas dan siswa kurang mengeluarkan potensinya. Daya saing siswa berkurang, selain berdampak pada siswa, guru juga akan mendapat dampaknya. Tugas guru akan semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan pengajaran. Guru akan terbebani dengan pencapaian target materi yang terlalu banyak sekalipun masih banyak siswa yang mengalami kesulitan. Guru harus tetap melanjutkan materi, hal ini tidak sesuai dengan peran guru. Kemudian yang keempat, ada peserta didik yang belum terbiasa dengan metode pembelajaran karena yang biasanya pada KTSP mereka hanya menerima materi dari guru mata pelajaran saja, sedangkan pada kurikulum 2013 ini mereka dituntut untuk lebih aktif, kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada tidak sebandingnya antara isi kurikulum 2013 dengan media pembelajaran, di mana kurikulum 2013 ini ada pembelajaran berbasis teknologi, sedangkan media pembelajaran yang berupa teknologi itu tidak ada. Kemudian, guru masih belum pandai secara utuh memadukan antara materi pelajaran dengan sumber pembelajaran serta dengan menggunakan media pembelajarannya. Nah, kemudian ada keluhan tentang keterurutannya materi pembelajaran. Nah, kemudian guru merasa kurang dilatih untuk melaksanakannya kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya. Oleh karena itu, sangat perlu bagi masing-masing sekolah untuk mengadakan kegiatan yang dapat menjadikan solusi dari masalah-masalah yang terjadi. Yang pertama yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para guru, khususnya pada guru mata pelajaran, sehingga mereka dapat memahami dan mengerti apa yang akan mereka ajarkan. Kemudian, menyediakan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar sehingga antara isi kurikulum dengan materi pembelajaran dapat berkesinambungan karena adanya media dan sumber pembelajaran memberikan motivasi kepada peserta didik bahwasannya dengan kurikulum 2013 ini, peserta didik akan lebih kreatif dan semangat dalam pembelajarannya. Memaparkan optimalisasi penggunaan teknologi dan implementasi kurikulum di sekolah. Jadi ini merupakan satu upaya untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan oleh sekelompok guru. Dengan guru mampu mengembangkan bagaimana siswa belajar dan bagaimana membelajarkan siswa. Selain itu, melalui lesson study ini, guru dapat memperoleh pengetahuan dari guru lainnya atau narasumber. Hal ini diperoleh melalui adanya umpan balik dari para anggota lesson study. Kemudian, penanggulangan permasalahan kurikulum yang selanjutnya, dilakukannya pertemuan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Dengan adanya forum pertemuan ini, akan terjalin tukar-menukar pengalaman tentang pelaksanaan kurikulum 2013 di masing-masing sekolah. Kemudian, menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, melakukan pemerataan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana ke sekolah terpencil. Sehingga dengan diadakannya pemerataan sarana dan prasarana, tidak ada lagi siswa di daerah terpencil yang terbelakang pendidikannya.
Kemudian peran pemerintah juga, pemerintah melaksanakan pelatihan kurikulum 2013 bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Demikian juga beberapa pihak yang berkepentingan seperti yayasan, pendidikan swasta berperan mengadakan pelatihan agar terjadi perubahan mindset dan strategi pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Kemudian, pemerintah memberikan pendanaan implementasi kurikulum 2013 terlihat pada tahun kedua. Pada tahun kedua, setelah dilaksanakannya kurikulum 2013, yaitu dengan dana alokasi APBD yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Kontribusi dana yang disediakan oleh pemerintah daerah ini bervariasi dari penyediaan dana hingga menyediakan fasilitas untuk pelatihan guru. Secara umum, dana yang disediakan oleh pemerintah daerah digunakan untuk. Kemudian yang terakhir, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaksanakan monitor dan evaluasi implementasi kurikulum 2013. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pembina pendidikan dari Dinas Pendidikan, pengawas, dan kepala sekolah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.